Mengapa kembali ke bulan masih menjadi tantangan, padahal kita pernah mencapainya di masa lalu? Pendaratan berawak terakhir di satelit alami kita terjadi pada tahun 1972. Meskipun teknologi telah berkembang secara eksponensial dan berbagai negara telah membentuk program antariksa yang kuat, permukaan bulan tetap tidak tersentuh oleh manusia dalam 5 dekade terakhir. Faktor-faktor apa yang menjelaskan ketiadaan ini? Mari kita jelajahi alasannya. Untuk memahami penyebab jeda lunar ini, kita perlu meninjau kembali konteks sejarah tahun 1960-an. Pada masa pasca Perang Dunia II, di puncak Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet terlibat dalam perlombaan antariksa yang intens, persaingan strategis yang bertujuan akhir untuk membawa perwakilan masing-masing negara ke permukaan bulan. Dari pertarungan teknologi dan ideologis ini, di mana kedua kekuatan berusaha menunjukkan supremasi militer dan kemampuan ilmiah, Amerika Serikat muncul sebagai pemenang. Penaklukan bulan mewakili lebih dari sekadar pencapaian astronomi. Itu adalah demonstrasi kekuatan yang akan membentuk kepemimpinan geopolitik Amerika dalam beberapa dekade berikutnya. Kedatangan di bulan didorong oleh motivasi yang sebagian besar bersifat politis, bukan ilmiah. Dalam skenario sejarah yang berbeda, tanpa tekanan Perang Dingin, akankah kita menyaksikan pendaratan di bulan pada tahun 1969? Jawabannya mungkin tidak. Seperti yang disebutkan, dorongan utama untuk misi bulan Amerika muncul dari konteks geopolitik yang tegang pada waktu itu. Tanpa persaingan dengan Uni Soviet, sulit membayangkan pemerintah UNSS akan melibatkan hampir 400.000 orang dalam program Apollo selama 14 tahun berjalannya program tersebut. Sebuah investasi yang saat ini setara dengan sekitar 120 miliar. Kini, mustahil bagi Amerika Serikat untuk kembali membiayai usaha sebesar itu dengan biaya yang sangat tinggi untuk mengirim astronaut kembali ke bulan. Mencapai satelit alami bumi bukanlah pencapaian yang sederhana, karena selain hambatan teknologi yang akan dibahas lebih lanjut, juga terdapat tantangan finansial yang sangat besar. Pada Maret 2017, Presiden saat itu, Donald Trump, menandatangani undang-undang yang mengalokasikan anggaran tahunan untuk NASA mendekati 19,5 miliar, nilai yang kini berkisar sekitar 20 miliar. Meskipun terlihat sebagai jumlah yang sangat besar, pada praktiknya itu tidak mencukupi. Jumlah tersebut dibagi ke seluruh departemen di Badan Antariksa dan proyek-proyek paling ambisiusnya, seperti teleskop luar angkasa James Webb, pengembangan mega roket sistem peluncuran luar angkasa, serta misi eksplorasi jarak jauh ke matahari, Jupiter, Mars, sabuk asteroid, sabuk Kuiper, dan tepian tata surya. Selain itu, anggaran NASA saat ini tergolong sederhana jika dibandingkan dengan masa kejayaannya. Sejak tahun 1960-an, sumber daya yang dialokasikan untuk program luar angkasa IS melonjak secara eksponensial, bahkan mencapai 5,3% dari anggaran federal pada 1965. Namun, pada awal 1970-an, dengan kemenangan dalam perlombaan luar angkasa yang sudah mapan, investasi tersebut menyusut. Badan Antariksa itu menghadapi pemotongan anggaran drastis karena berbagai faktor, seperti kurangnya minat politik terhadap bulan dan kecelakaan Apollo 13. Peristiwa-peristiwa ini berujung pada pembatalan misi Apollo 18, 19, dan 20, menjadikan Apollo 17 sebagai perjalanan berawak terakhir ke satelit alami kita. Akibatnya, dalam 4 dekade terakhir, anggaran NASA tetap di bawah 1% dari total anggaran federal, dan dalam 15 tahun terakhir menurun menjadi sekitar 0,4%. Singkatnya, jika saat ini kita belum kembali ke bulan, penyebab utamanya adalah kurangnya prioritas pemerintah dan kedua, keterbatasan sumber daya keuangan. Di mana kemajuan teknologinya? Saat ini, NASA memiliki roket baru SLS, Space Launch System, penerus Atlas V, yang dirancang untuk membawa astronot kembali ke bulan. Debutnya terjadi dalam misi Artemis Primals, yang berhasil menempatkan kapsul Orion ke orbit bulan, wahana masa depan yang akan membawa manusia ke permukaan satelit tersebut. Satu hal yang menarik perhatian adalah fakta bahwa Artemis Perimeter ditunda 2 kali sebelum peluncuran karena masalah pada tangki bahan bakar roket yang memerlukan pengujian tambahan. Tapi mengapa SLS menghadapi begitu banyak tantangan? Bagaimanapun, bukankah NASA seharusnya sudah menguasai proses ini setelah puluhan tahun pengalaman? Kenyataannya, bahkan misi Apollo pun menghadapi kesulitan. Seperti yang banyak diketahui, hanya pada upaya ke-11 pendaratan di bulan berhasil dilakukan. Sebelumnya, 10 misi gagal karena berbagai alasan. Banyak yang berulang kali ditunda, baik karena kondisi cuaca
maupun kegagalan teknis. Beberapa misi Apollo bahkan tidak sempat diluncurkan, meskipun fakta ini jarang disebutkan. Selain itu, bahkan setelah era Apollo, pesawat ulang-alik juga menghadapi banyak masalah selama peluncuran, terutama terkait sistem bahan bakar. Berbeda dengan roket Saturn VMP yang digunakan dalam misi Apollo, pesawat ulang-alik adalah mesin yang sangat canggih, menggabungkan kekuatan pendorong roket dengan efisiensi aerodinamis pesawat, dilengkapi dengan mesin berbahan bakar padat dan cair. Kompleksitas teknisnya akhirnya menjadi penyebab berbagai kegagalan selama persiapan peluncuran. Secara historis, pesawat ulang-alik memegang rekor pembatalan misi terbanyak. Beberapa peluncuran bahkan ditunda hingga 5 kali sebelum akhirnya berhasil. Menariknya, misi Artemis 1 juga menghadapi 2 pembatalan akibat masalah pengisian bahan bakar sebelum peluncurannya yang sukses. Kegagalan sistem bahan bakar ini bukanlah hal baru. Masalah yang sama yang memengaruhi pesawat ulang-alik sebelumnya juga telah mengganggu misi Apollo. Kebocoran bahan bakar tetap menjadi penyebab utama pembatalan selama lebih dari setengah abad, bertahan sebagai salah satu tantangan terbesar dalam dunia astronautika. Namun apa alasan masalah ini belum terpecahkan? Jawabannya terletak pada hidrogen, bahan bakar yang digunakan. Sebagai elemen paling sederhana dan ringan di alam, meskipun melimpah, hidrogen jarang ditemukan dalam bentuk murni, membutuhkan proses kompleks seperti elektrolisis untuk mengisolasinya. Ringannya hidrogen sangat mengagumkan, dibutuhkan miliaran atom untuk menyusun 1 gram saja. Karakteristik ini membuat gas tersebut mudah bocor melalui celah sekecil apapun, terutama dalam kondisi suhu rendah dan tekanan tinggi. Meskipun hal ini umumnya tidak menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, kebocoran hampir tak terhindarkan dalam sistem kriogenik roket. Berikut adalah terjemahan teks ke dalam bahasa Indonesia dengan mempertahankan format yang sama. Persis dalam skenario di mana roket luar angkasa beroperasilah tangki bahan bakar perlu tetap terisi. Mereka harus terus terhubung dengan sistem pendingin di darat melalui kabel dan pipa, serta miring pada saat lepas landas selama peluncuran. Beberapa sambungan terlepas dari platform. Ini benar, pada titik inilah kebocoran biasanya terjadi. Karena sambungan ini tidak dapat dipasang dengan kuat, menjadi sulit untuk menghindari kebocoran saat terkena tekanan tinggi dan suhu ultra rendah. Singkatnya, sangat menantang bagi roket untuk lepas landas karena menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar. Tapi jika itu masalahnya, mengapa tidak menggunakan bahan bakar lain? Menggunakan kembali roket. Alasan NASA bersikeras menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar terletak pada efisiensinya yang tinggi, karena ia adalah elemen yang memberikan dorongan terbesar dengan bobot paling ringan. Faktor krusial lainnya adalah ketentuan hukum, bukan hukum fisika, melainkan arahan politik. Pada 2010, Kongres Amerika menetapkan bahwa NASA harus mempertahankan roket yang digunakan dalam pesawat ulang-alik sebagai bagian dari program roket SLS. Sebenarnya, banyak yang tidak tahu, tapi pendorong SLS adalah yang sama dengan yang dipasang pada pesawat ulang-alik karena sumber keuangan terbatas. Kongres mengusulkan agar, untuk memanfaatkan investasi dengan lebih baik, NASA menggunakan kontrak, dana, tenaga kerja, industri, dan infrastruktur yang sudah ada di ICS yang sebelumnya ditujukan untuk pesawat ulang-alik dalam program SLS baru. Demikian pula, kapsul Orion dan sistem propulsi yang sudah tersedia akan digunakan kembali, seperti mesin bahan bakar cair yang sering menyebabkan kebocoran. Tangki penyimpanan eksternal dan pendorong bahan bakar padat juga akan digunakan kembali. Semua komponen ini diintegrasikan ke dalam desain baru Artemis 1. Dengan kata lain, program Artemis yang bertujuan mengirim astronot baru ke bulan menggunakan teknologi, roket, mesin, dan kompleks peluncuran yang sama, bahwa pesawat ruang angkasa yang digunakan lebih dari 10 tahun yang lalu. Inilah alasan mengapa kembali ke bulan begitu menantang, melampaui panel yang sensitif terhadap sentuhan. Teknologi yang digunakan dalam program Artemis 1 tidak jauh lebih canggih daripada yang tersedia setengah abad yang lalu. Selain itu, alasan paling kuat untuk ketidakhadiran kita di bulan mungkin yang paling jelas. Sederhananya, tidak ada urgensi untuk kembali. Ekspedisi Apollo begitu sukses sehingga, selain berbagai eksperimen yang dilakukan di permukaan bulan, sejumlah besar sampel telah dikumpulkan sehingga, hingga saat ini, banyak yang masih belum dieksplorasi oleh komunitas ilmiah. Ditambah lagi, upaya NASA dalam beberapa tahun ke depan akan difokuskan pada inisiatif seperti Skylab, laboratorium orbitnya, dan peluncuran probe serta satelit yang ditujukan untuk mengeksplorasi wilayah lain di tata surya. Dan mungkin pertanyaan yang paling relevan adalah, mengapa kembali ke bulan ketika kita masih begitu banyak yang harus diungkap di planet lain? Mengingat kemajuan ilmiah terkini, tidak ada alasan untuk mengkritik NASA saat ini. Kita sedang mengeksplorasi Mars dengan kendaraan robotik, menemukan sistem tata
tata surya baru hampir setiap hari dan mendeteksi fenomena seperti gelombang gravitasi yang hingga beberapa waktu lalu hanya merupakan dugaan teoretis. Sebagaimana terbukti, ada banyak faktor yang menjelaskan ketidakhadiran kita di bulan sejak 1972 dan tidak satu pun terkait dengan teori konspirasi extravagance yang telah beredar selama bertahun-tahun di media sosial. Fakta bahwa kita belum kembali tidak berarti kita tidak akan pernah melakukannya. Tonggak misi berawak berikutnya ke satelit alami kita akan ditetapkan oleh proyek Artemis NASA yang bertujuan membawa seorang pria atau siapa tahu kali ini mengikuti jejak Neil Armstrong pada tahun 1999 akan menjadi seorang wanita yang meninggalkan jejaknya di permukaan bulan, menulis bab baru dalam sejarah eksplorasi ruang angkasa.